Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak. Baik ya, semua sehat ya. Alhamdulillah. Ya, tetap jaga kondisi, ya jaga kesehatannya selalu, jaga jarak ya. Jangan lupa untuk makanan yang bergizi ya. Kemudian jangan melakukan aktivitas yang tidak penting keluar rumah ya, hindari untuk berkerumun ya supaya tetap kondisi kalian stabil dan fit dalam mengikuti pembelajaran. Baik, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran ini ada baiknya kita berdoa dulu. Karena nggak ada ketua kelasnya yang hadir ini, mungkin salah satu ada yang bisa memimpin doa. Siapa? Ada yang mencoba memimpin doa? Bapak minta bantuannya kepada Sakti, mungkin bisa? Ya, dipimpin saja doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Muhammad Sakti Ramadhani. Ya, kita akan lanjutkan kepada pembelajaran kita hari ini. Ya, ini adalah pertemuan kita yang pertama, ya. Setelah dari kelas 10 kemudian berbagi raport, libur, dan ini adalah pertemuan yang pertama di kelas 11 untuk pembelajaran agama Islam. Ya, kita akan membahas. Kalian sudah lihat di layarnya ya? Sudah Pak. Oke, sudah nampak di layar. Nah, Quran surah Al-Maidah ayat 48 ya, dan Quran surah An-Nisa ayat 59, dan juga Quran surah At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, di sini kita akan membahas pertama kali membicarakan tentang Al-Quran, yaitu di mana di dalam Al-Quran itu kita membaca ayat-ayat tersebut dengan hukum bacaan tajwid ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah kalian mempelajari dari Al-Quran tersebut, diharapkan kalian nanti terbiasa ya membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dan kebaikan dan etos kerja sebagai perintah agama. Kemudian bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah Taubah ayat 105, serta hadis terkait. Kemudian yang ketiga, nanti kalian diharapkan mampu membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah Taubah ayat 105, sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Kemudian yang keempat, nanti kalian mungkin menyebutkan arti Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah Al-Maidah ayat 48, dan Quran Surah Taubah ayat 105. Kemudian nanti juga menjelaskan makna isi Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah Al-Maidah ayat 48, dan Quran Surah Taubah ayat 105, sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Kemudian terakhir adalah kalian mendemonstrasikan hafalan Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah Al-Maidah ayat 48, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105, sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul hurufnya. Oke, anak-anak sekalian, ini pembahasan kita yang pertama, yaitu bacaan Quran Surah An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Nah, ini adalah ayatnya, ya, dalilnya berkaitan dengan taat pada aturan ya. Nah, adapun bacaannya ya sesuai dengan makhrajul hurufnya itu bisa kalian dengarkan, nanti kita baca bersama-sama. Mungkin Bapak akan membacakan terlebih dahulu ya. Kalian bisa perhatikan dan disimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Oke, kalian bisa dengar ya tadi ya. Nah, di dalam membaca Al-Quran ini ada kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan. Jadi tidak membaca sebagaimana bacaan-bacaan yang lain. Dalam membaca huruf per hurufnya harus disesuaikan dengan makhrajul huruf dan tajwid. Ada yang tahu apa tajwid itu, Nak? Pembacaan. Ya, bacaan ya. Ada lagi menambahkan? Apa tajwid itu? Tadi temannya menyampaikan bacaan. Bagus. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menambahkan? Panjang pendeknya nada. Iya, panjang pendeknya nada. Jadi tajwid itu merupakan bacaan ya yang mengkaitkan tentang panjang pendeknya nada, atau kita sempurnakan bacaan ya dengan mengikuti kaidah tajwid, yaitu bacaan yang memahami kaidah-kaidah di dalam membaca Al-Qur'an. Nah, kaidah-kaidah di sini ya nanti akan kita bicarakan. Ada nun sukun dengan tanwin, ada tanda mat atau panjang ya, ada tanda wasol, ada tanda waqaf ya. Nah, ada berbagai macam ya kaidah tajwid tersebut. Nah, itu jadi betul ya tadi temannya menyampaikan bacaan ya dihubungkan kepada panjang pendeknya nada. Jadi nada tadi termasuk panjang pendek itu mempengaruhi daripada setiap tanda yang ada di dalam huruf-huruf Al-Quran. Kemudian makhrajul huruf, tahu nggak apa itu? Makhrajul huruf. Ayo, ada yang bisa menyampaikan apa itu artinya makhrajul huruf? Ayo, nggak apa-apa, salah. Ada yang bisa? Makhrajul huruf apa? Adalah huruf-huruf hijaiyah itu yang kalau kita baca beda-beda nggak sebutannya? Beda, Pak. Beda ya, antara alif, ba, ta. Nah ini ya, huruf hijaiyah. Nah, insya Allah kalian sudah mengenal huruf hijaiyah kan? Ya, sudah mengaji ya. Ini mungkin semuanya rata-rata sudah mahir ya, sudah bisa mengaji ya. Iya benar, sudah bisa ngaji semua. Tapi nggak usah malu. Ada yang belum bisa Pak, nggak apa-apa. Ya. Nah, nanti jadi supaya nanti ketika Bapak perintahkan ternyata nggak bisa ya nggak apa-apa. Jadi nggak usah malu-malu. Semua kita belajar. Ya belajar, nanti diberikan teknis mengajar. Tapi kalian di rumah pun juga berusaha untuk mengajar. Karena ketika kita belajar Al-Quran ini hukumnya wajib ya, wajib kita harus mengetahui Al-Quran sebagai orang Muslim. Ya, ini adalah kitab pedoman Muslim, maka menjadi kewajiban bagi seorang Muslim untuk bisa membaca, memahaminya. Jadi tidak boleh dia nggak bisa sama sekali sampai nanti dewasa. Nah ini jadi masalah ya kalian nantinya ya. Jadi harus bisa membaca. Yang sudah bisa membaca dilatih terus ya setiap hari dengan memperbaiki setiap bacaannya. Itu tadi yang Bapak katakan, dia harus bisa mempelajari kaidah tajwidnya, dia harus mempelajari makhrajul hurufnya. Bagi yang sudah, apalagi yang sudah khatamnya sering ya, mungkin khatamnya 3 kali, 5 kali. Nah ini harus ditingkatkan lagi bacaannya menjadi lebih baik. Bahkan dia harus bisa memberikan pengajaran ya, memberikan ajaran kepada temannya kah atau kepada adiknya ya. Nah, jadi dia harus bisa mengajarkan mengaji kepada keluarganya. Baik, ada yang bisa siapa yang berani membaca Al-Quran ini? Bapak pengen dengar suaranya?
Saya Pak, Oh, ya siapa ini? Afgan. Afgan. Oke, baik Afgan. Kita mulai. Yang lainnya menyimak ya, mendengarkan dari Ya Pak. bacaan temannya. Nanti mungkin ada juga bergantian lagi. Siapa lagi pengen membaca? Baik, Afgan. Silakan nak. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairan wa ahsana ta'wila. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah bagus Afgan ya. Bacaannya udah lancar ya, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Baru Afgan ini yang tadi mencoba bacanya. Yang lainnya ada yang mencoba? Gak apa-apa, terbata-bata boleh. Ya. Ayo, siapa yang mencoba lagi nak? Oke. Khairan bisa mencoba? Bagaimana? Ahmad bisa mencoba? Coba Ahmad Patriosa, bacakan terjemahannya nak ini. Kurang lancar saya, Pak. Ya, iya terjemahannya aja. Kan ada tulisan bahasa Indonesianya. Terjemahan. Ada kelihatan kan? Taatilah Allah, taatilah Rasulnya. Nah, cara membacanya. Di antara kamu. Nah, sebentar, Ahmad. Dari sebelah mana nak? Dibaca ya ayyuhalladzina. Berarti dari hai orang-orang yang beriman. Nah, itu terjemahnya dari situ dulu. Hai orang-orang yang beriman, Ya. taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, serta ulil amri di antara kamu. Betul. Maka jika kelainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika memang kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan kamu lebih baik akibatnya. Baik, iya. Ya. Jadi itulah terjemahan daripada surah An-Nisa 59 yang mana intinya di dalamnya ini kita disuruh harus taat aturan. Aturan baik itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala ya, maupun aturan daripada para pemimpin. Kategorikan sebagai pemimpin. Ya, jadi setiap manusia itu pasti akan membuat sebuah aturan yang mana di situ tujuannya untuk mengatur ya segala kegiatan hidup manusia jadi baik ya, tidak saling mengambil yang bukan haknya ya, itu ya, jadi dibuatlah sebuah aturan. Nah, kalian sering jumpai kan namanya peraturan itu ya? Bacaannya terus bertambah baik ya, juga pahalanya bertambah terus dengan bacaan Al-Quran tadi. Satu hari itu nggak usah banyak-banyak ya, satu hari mungkin satu lembar boleh ya. Kalau yang biasa satu juz itu bagus ya, mungkin satu juz satu hari. Nggak kuat pak, satu hari satu lembar boleh ya, setengah lembar juga boleh, yang penting rutin. Al-Quran itu dibaca rutin ya, jangan jadikan pajangan ya, nanti berdebu Al-Qurannya, sekali dibuka sudah rusak. Nah, ini berdosa kita ya, tidak mengamalkan daripada Al-Quran yang sudah kita miliki. Bisa dipahami ya? Bisa Kak. Oke, baik anak sekalian, terima kasih partisipasi kalian pada hari ini sudah mengikuti pembelajaran kita. Tetap jaga kesehatan, Bapak ingatkan ya.
makanan yang bergizi, ya, jangan berkumpul, ya, jangan melakukan kegiatan di luar rumah yang tidak penting, ya, karena sayangi keluarga kalian, ya. Jangan kita mau main-main tetapi nanti pulang membawa virus, ini juga akan menyusahkan kalian dan keluarganya, ya. Perjalanan kita masih panjang, anak sekalian, kalian masih belajar, butuh waktu lama. Tetap jaga semangatnya untuk tetap belajar. Untuk tugas nanti sama guru-guru lain tetap standby ya. Standby. Kalau ada info nanti Bapak sampaikan. Kalau mungkin infonya nggak ada sama Bapak, silakan ikuti apa yang menjadi ketentuan dari gurunya. Silakan. Apa gurunya maunya lewat Zoom ya, ikuti mana linknya Bu, tanyakan. Kalau nggak ada, tugasnya di share, kerjakan. Walaupun dikumpulkan minggu depan, kalau kalian sudah selesai hari ini, kumpulkan hari ini pun itu lebih bagus, atau besoknya dikumpulkan. Jadi nggak usah nunggu minggu depan dikumpulkan, secepatnya. Nah, jadi kalian nggak menumpuk, ya. Ini baru semester ganjil, pasti tugas-tugas yang lain akan berdatangan nanti satu persatu, ya. Nah, kalau ada yang sakit, ada gangguan, segera diinfokan, jangan lambat-lambat, supaya gurunya juga paham, mengerti keadaan kalian, ya. Oke ya, sudah cukup ya. Baik, terima kasih anak sekalian. Pada hari ini sudah kita selesaikan pembelajaran kita, ya. Tugas-tugasnya Bapak harapkan bisa dikumpulkan. Ya, nanti mungkin ngumpulnya kalau bisa cepat lebih bagus. Kalau enggak ya minggu depan bisa mungkin Bapak terima sudah tugasnya tadi ya, dalam bentuk file foto atau dalam bentuk yang lain boleh ya, di email Bapak akan buka nanti, Bapak kumpulkan, Bapak nilai. Itu saja anak sekalian, terima kasih waktunya ya. Salam sehat selalu, jaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.